Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, semoga diberikan kemudahan dan keberkahan. Dan untuk yang agama selain Islam, bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Selanjutnya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengumpulkan semangatnya dulu. Kita yel-yel dulu ya, seperti biasa. Boleh berdiri dulu semuanya. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. FKM? Bersyukur. FKM? Bersyukur. FKM? Bersyukur. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Jadi hari ini kita akan memulai mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Sebelum kita mulai, ini materi pertemuan pertama, lanjutan dari pertemuan materi dasar kesehatan lingkungan. Sebelumnya ada yang masih ingat tentang apa itu kesehatan lingkungan? Ya, silakan, Afrida. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kesehatan mengenai lingkungan dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kepada manusia. Oke, ya benar ya. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan yang akan menyebabkan kesehatan pada manusia. Jadi hari ini kita akan menjelaskan mengenai kenapa analisis kualitas lingkungan itu penting dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan dan juga mempresentasikan mengenai analisis kualitas lingkungan, meliputi yang pertama pengertian analisis kualitas lingkungan, yang kedua tujuan dan juga tahapan analisis kualitas lingkungan, dan yang terakhir adalah istilah-istilah dalam penerapan analisis kualitas lingkungan. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian AKL itu sendiri adalah suatu kajian untuk menentukan kondisi lingkungan dan ekologi dalam keadaan baik atau tidak, serta dampak yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan dan ekologi, serta makhluk hidup di dalamnya. Ya, dalam perspektif Islam, lingkungan itu ternyata dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 dan 8 sudah diciptakan secara seimbang. Air, udara, makanan, dan juga tanah itu diciptakan secara berimbang. Berimbang itu dalam arti semuanya diciptakan dalam keadaan baik. Namun kemudian turunlah manusia yang membuat kerusakan. Yang dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ada yang bisa bacakan lagi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fi barri wal bahri mimma katabat aydihim an-nasi liyuziqahum ba'dal ladina 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Yang artinya sekalian aja. Ya, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, atau melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari itu akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, terima kasih. Kemudian tujuan dari dipelajarinya analisis kualitas lingkungan ini diharapkan kita bisa memperoleh informasi tentang besarnya masalah yang ada di lingkungan kita beserta dengan langkah-langkah pengendaliannya. Jadi tujuan dari analisis kualitas lingkungan ini adalah kita ingin melihat apakah air, udara, makanan itu sesuai dengan standar atau tidak. Jika ditemukan dia lebih di atas standar, maka bisa dikatakan ada pencemaran dalam air, udara, ataupun makanan, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pengendalian. Selanjutnya, melindungi manusia terhadap dampak dari setiap aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kemudian menentukan prioritas pemecahan masalah tentang kecenderungan kejadian penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi dampaknya itu bisa berupa penyakit yang hal ini bisa dicegah dengan memperbaiki kualitas lingkungannya. Kemudian memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat ataupun daerah. Jadi
di pemerintahan itu mereka juga butuh yang namanya data atau informasi dari lapangan, apakah air, udara, ataupun makanan ini baik atau tidak, melebihi ambang batas atau tidak, supaya nanti bisa dijadikan patokan atau panduan membuat keputusan yang lebih baik, seperti itu. Ini contoh dari hasil studi terkait dengan analisis kualitas lingkungan yang pernah dipublikasi dalam sebuah artikel. Kebetulan ini adalah artikel saya tahun 2023 tentang systematical review dari 1051 artikel, diambil 51 artikel yang berkaitan dengan analisis kualitas lingkungan di air, udara, dan makanan. Ditemukan bahwa ini mengumpulkan artikel yang berkaitan dengan merkuri. Dari 51 artikel itu diketahui bahwa tanah dan juga tanaman ini 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan standar, sehingga untuk daerah yang dia sekitar tambang emas ilegal ini sangat berbahaya, sangat terkontaminasi dengan merkuri. Kemudian selanjutnya itu adalah air, sedimen, dan juga pada manusia di sekitar tambang itu juga 10 kali lebih tinggi. Dan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat bagaimana menangani khususnya pada penambang emas ilegal. Kemudian beberapa istilah yang perlu kalian pahamin terkait dengan analisis kualitas lingkungan itu ada yang pertama, nilai ambang batas adalah batas yang tidak boleh dilewati pada air, udara, tanah, dan makanan yang tidak boleh dilewati. Kira-kira apa bedanya? Ya, silakan. Melisa. Kalau baku mutu lingkungan itu keseluruhan, sedangkan nilai ambang batas ini dia tertentu Pak, misalnya di air berapa, di udara berapa, di makanan berapa, di tanah berapa gitu Pak. Oke, ya terima kasih Melisa. Ya, hampir betul. Jadi baku mutu lingkungan itu benar keseluruhan lingkungan atau ambien bahasanya ya. Sedangkan nilai ambang batas itu bukan cuma medianya, bukan cuma air, udara, dan makanan, tapi adalah pada satu tempat tertentu atau tempat kerja biasanya. Jadi kalau kalian nanti ditanya standar kualitas udara, itu ditanya dulu kualitas udara di mana, di ruangan atau di luar. Kalau di luar itu berarti pakai baku mutu lingkungan. Sedangkan kalau parameter yang di ruangan itu pakainya nilai ambang batas. Karena terkait waktunya juga, kalau di luar itu 24 jam, sedangkan kalau di dalam ruangan atau di tempat kerja itu biasanya cuma 8 jam kerja kan kita biasanya. Kemudian baku mutu lingkungan biasanya dia mencakup semua umur dari bayi sampai lansia, sedangkan kalau nilai ambang batas biasanya untuk usia-usia produktif yang bekerja. Dan biasanya ini karena pembagiannya lebih besar, maka dia kadarnya akan lebih kecil. Silakan nanti bagi per kelompok, kita ada studi kasus. Dan nanti secara berkelompok coba didiskusikan kira-kira apa saja permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalau ini contohnya adalah permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira di sekitar kalian itu kualitas lingkungannya seperti apa yang bisa dianalisis? Apakah airnya dari pabrik atau apa yang bisa tercemar? Dan apa yang harus diperbaiki? Coba kita lihat dulu ya videonya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke, terima kasih. Silakan buat kelompok kecil. Ada 5 kelompok mungkin ya. Silakan buat grup-grup kecil. Oke, ya. Terima kasih. Nanti perwakilan kelompok 1 orang 1 aja.
ceritakan tentang kondisi lingkungannya ya. Oke, selanjutnya kita kuis ya. Jadi silakan keluarkan handphonenya berdasarkan intuisi. Ini sebenarnya materinya materi dasar Kesling ya. Apa langkah yang efektif untuk mengurangi pencemaran udara di kota? Selamat. Kelompok Icut yang mana? Oke, semuanya ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, kan tadi sesuai yang dari studi kasus kan bilang bahwa saya polusi udara itu untuk ambang batasnya kembali normal, udaranya itu butuh berjuta-juta tahun gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada cara, nggak bisa mengembalikan udara itu ke normal. Oke. Bagaimana cara mengembalikan udara atau lingkungan yang sudah tercemar? Oke, bagus pertanyaannya dari Ahmad ya. Sebenarnya lingkungan itu punya yang namanya daya dukung lingkungan atau DDL. Artinya mau itu udara, mau itu sungai ataupun tanah, dia punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, asalkan pencemarnya tidak melebihi ambang batas terlalu ekstrim. Jadi kalau di sungai itu, nanti sungainya bisa mendegradasikan cemarannya dengan menguraikannya, ada bakterinya, kemudian ada dari sinar matahari, dari arusnya itu bisa mengurai sendiri. Kalau di udara itu ada angin, ada ozon yang dia sebenarnya bisa menguraikan sendiri. Nah sebenarnya lingkungan itu bisa, namanya tadi daya dukung lingkungan, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga walaupun tercemar itu bisa diperbaikin. Kalau terlalu ekstrim seperti yang tadi di kasus, maka dia akan berjuta-juta tahun. Nah untuk mencegah sampai ke sana, analisis kualitas lingkungan ini adalah menganalisis jangan sampai terlalu jauh ke sana gitu. Oke. Dari kelompok 1, berdasarkan diskusi kami Pak, kami mendapatkan masalah bahwa di lingkungan rumah kami banyak pembuangan sampah liar dan dilakukannya pembakaran sehingga terjadinya polusi udara asap dari pembakaran sampah itu. Kami ingin melaporkan itu kepada pihak Kepling agar ditindaklanjut lanjut agar tidak ada pembuangan sampah dan pembakaran sampah sembarangan Pak. Oke, terima kasih. Terakhir kesimpulannya dari materi kali ini adalah pertama, analisis kualitas lingkungan adalah proses penting untuk memahami kondisi lingkungan secara alamiah. Kemudian yang kedua, AKL ini memberikan dasar informasi yang akurat untuk menjaga kualitas air, udara, tanah, dan juga makanan. Ini proses penting yang perlu dipahamin kita bersama. Kemudian sejalan dengan prinsip Islam juga dalam menjaga keseimbangan alam atau mizan dan mencegah kerusakan atau fasad. Dan AKL akan membantu memastikan bahwa semua elemen lingkungan tidak melampaui batas, baik itu nilai ambang batas maupun baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Tugas kelompok di rumah nanti tolong dikerjakan, dibagi menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok akan membuat atau menganalisis berdasarkan nilai ambang batas dan juga baku mutu lingkungan, ada dari air, udara, tanah, dan makanan. Tolong dideskripsikan topik yang dipilih dengan menyusun analisis berdasarkan parameter pencemar itu fisik, kimia, dan juga biologi. Mungkin itu saja, terima kasih. Tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.